Saya moderator hari ini, Pendeta Rajoki Aman Sinaga, dan kita akan panggilkan narasumber kita pada saat ini. Yang pertama kami panggilkan untuk bisa maju ke depan. Narasumber kita yang pertama, Pendeta Dr. Dinar Borukaro. Wah, tepuk tangannya kenapa kecil ya. Oke, silakan Pendeta Dinar boleh duduk di tengah saja. Baik. Ternyata Pendeta Dinar mau diapit para lelaki gitu ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Pendeta Dinar Borukaro. Puji Tuhan, Pendeta Dinar terima kasih. Yang selanjutnya kami panggilkan narasumber yang kedua, Pendeta Hari Wahyudi MTH. Ini luar biasa ini. Monggo Mas. Baik, Pendeta Dinar, beliau adalah dosen STTAT dan berasal dari Sumatera Utara. Beliau sudah doktor ini. Puji Tuhan, jadi ilmunya bukan kaleng-kaleng gitu ya Bu. Dan yang kedua ada Pak Hari Wahyudi, Pendeta Hari Wahyudi. Beliau juga adalah dosen STTAT sedang kuliah doktoral. Wih, ini hebat ini. Narasumber kita hari ini saya bilang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman biarkan begitu saja sesi ini, sayang sekali. Maka silakan dicatat, disimak, nanti saya akan berikan ruang tanya jawab untuk kita semua. Jadi waktu kita sekarang, Pak Hari dan Ibu Dinar, sekarang 9.30. Sebenarnya waktu kita sudah lewat 30 menit Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, mungkin nanti 15 menit Ibu Dinar berikan materinya, sampaikan. Pak Hari lanjut 15 menit. Setelah itu teman-teman saya berikan ruang untuk bisa bertanya sebanyak mungkin. Apa yang teman-teman Bapak Ibu mau tanyakan silakan dicatat. Dan kalau Pendeta Dinar belum bisa menjawab, Pak Hari belum bisa menjawab, nanti ada Pendeta Dr. Yohanes Kote. Wah, hebat lagi dokter nih. Kalau Pak Dr. Yohanes Kote nggak bisa menjawab, nanti kita minta kepada Tuhan. Itu dia, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yes, silakan Pendeta Dinar untuk menyampaikan materinya, kami berikan 15 menit. Yes. Salam untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini tema kita itu adalah peran gereja mempersiapkan generasi tangguh menuju Indonesia emas. Dan saya membawakan topik adalah peran gereja mempersiapkan generasi tangguh secara spiritual. Ya, peran gereja mempersiapkan generasi tangguh secara spiritual. Saya tidak membaca semua teks ini, nanti kita baca di ayat 1 saja, tapi pembahasan ini sebenarnya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Karena penguraiannya hanya 15 menit, nanti bisa kita diskusi kaitan tentang isi yang ada. Next. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya ada ke Jakarta. Pas waktu itu adalah PJR, Pekan Raya Jakarta. Terus saya dengan satu staf di sini namanya Ibu Sima, kami ikut ke Pekan Raya Jakarta, hari ulang tahun Jakarta. Saya sebetulnya sempat berfoto di foto Pak Soekarno ini. Tetapi saya pikir nanti kalau pasang foto saya agak narsis juga sedikit begitu. Jadi saya pajang foto teman saya di patung Insinyur Soekarno. Jadi di patung itu di kiri kanan ditulislah kata ini. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Hebat ya kata-kata mutiaranya itu. Dan coba bandingkan berapa itu penghitungan kebutuhan orang tua untuk mencabut Semeru, Gunung Semeru. 1000 orang. Tetapi mengguncangkan dunia, dia katakan berikan aku 10 pemuda.
Berarti tentulah 10 pemuda ini bukan sembarang pemuda. Maka kalau bahasa Inggrisnya itu, give me 1,000 people and with them I will move the mountain of Semeru. Give me 10 the men and I will move, ya, the world. Bapak Ibu, jadi waktu saya memang kenapa foto itu, saya ambil foto juga di situ. Ini adalah satu perspektif seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa kita dari sudut pola pikir, world view, bagaimana tentang kepentingan ataupun gerakan yang sangat luar biasa bisa dilakukan oleh seorang pemuda. Maka saya bertanya, apakah sebenarnya saudara-saudari tahu bahwa saudara-saudari itu sangat penting? Atau apakah kita sebagai gembala, majelis, Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa orang-orang muda itu sangat penting? Pertama, kita sendiri secara pribadi, apakah kita tahu kita penting? Dan kepada gereja, apakah kita tahu orang-orang muda itu penting? Karena saya mungkin usia 18, 19 sampai 24 tahun itu, sampai 24 tahun itu, saya tidak menyadari bahwa saya penting untuk dunia ini. Saya tidak menyadari bahwa kehadiran saya di dunia ini adalah penting. Bagi saya hidup ini adalah penderitaan dan menghadapi permasalahan, dan itu cukup rumit. Maka perspektif ini perlu kita tata. Setiap pribadi itu adalah pribadi yang penting bagi Tuhan. Maka saya katakan dari kata mutiara Insinyur Soekarno itu saya turunkan. Tetapi ini searah dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa penting dan hebatnya anak muda. Ataupun betapa penting dan hebatnya masa muda dalam berkarya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau menurut Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia katakan bonus demografi Indonesia itu akan berlaku hanya sampai 2030. Persiapannya untuk Indonesia emas itu sampai 2045. Tetapi untuk bonus demografi itu kalau orang Indonesia, masyarakat secara global, dan kalau gereja tidak bisa menangkap peluang ini, setelah 2030 itu sudah hilang kesempatan itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudarilah ada di dalam masa itu. Saudara-saudari ada di dalam momen ini. Dan kalau apa yang sudut pandang tokoh presiden pertama di Indonesia itu, betapa penting dan hebatnya anak muda, saudara-saudari itu betapa penting dan hebat untuk kemajuan, melakukan gerakan, peran, dan sungguh bisa menjadi berkat di tengah-tengah komunitas gereja dan akan berdampak bagi bangsa itu. Kita melihat tokoh Alkitab orang-orang muda, bukan orang-orang yang sangat pintar, ada di antara mereka pintar. Tetapi perjuangannya itu adalah perjuangan dari nol. Maka itu pentingnya anak-anak muda kalau dikatakan tadi itu adalah bagaimana untuk peran gereja itu mempersiapkan generasi muda yang tangguh, orang-orang muda di dalam Alkitab yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, bukan orang-orang muda yang instan, tapi berjuang dari nol. Yusuf, orang muda yang menjadi gubernur nomor 1 di Mesir. Samuel yang hadir di dalam masa kemelut, kekusutan, kemerosotan rohani bangsa Israel, diangkat oleh Tuhan. Daud tidak diperhitungkan oleh keluarga karena dia paling muda, dibiarkan aja dia di padang gurun. Dan banyak gereja dan banyak juga orang tua memang kurang memberikan kepentingan pembinaan, sama seperti orang tua Daud memperlakukan Daud, sama seperti saudara-saudara Daud memperlakukan Daud. Yang lain semua maju dalam berperang, tetapi yang ini biar saja jaga domba. Jadi mungkin ada di antara teman-teman juga seperti itu.
tidak diberikan ruang, tidak diberikan tempat untuk mendedikasikan, berinovasi, tidak dianggap ataupun mungkin belum diperhitungkan. Tetapi orang-orang yang berjuang mulai dari nol itu luar biasa. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah orang-orang nomor 1 di Babel, di bangsa lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Yang kedua, itu tadi saya katakan, mari kita hargai diri kita. Coba buat tepuk di dada kita. Aku penting dan berharga di mata Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2 ya. Aku penting dan berharga di mata Tuhan. Jadi saudara-saudari itu hebat, penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, betapa pentingnya mendidik anak muda supaya memiliki dedikasi dan prestasi bagi kerajaan Allah. Ini peran gereja secara organisasi. Penting mendidik anak muda supaya memiliki dedikasi, prestasi bagi kerajaan Allah. Ini kita harus tangkap hal ini. Kenapa firman Tuhan katakan dalam Amsal itu, didiklah orang muda. Karena anak muda itu penting bagi Tuhan. Penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu anak muda itu bisa memiliki karya, pengaruh, memberikan dedikasi yang positif bagi kerajaan Allah. Maka Tuhan sendiri yang berkata, didiklah orang muda itu. Didiklah orang muda itu. Karena mereka penting bagi kerajaan Allah. Dan searah dengan itu di dalam Amsal itu. Dan yang ketiga untuk orang mudanya. Ini termasuk muda-muda. Betapa pentingnya anak muda membuka diri kepada didikan firman Tuhan. Ini yang penting sekali. Betapa pentingnya anak muda membuka diri kepada didikan firman Tuhan. Sehingga masa mudanya menjadi masa yang penuh harapan. Berguna bagi sesama, berguna bagi gereja, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Buka diri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, buka diri. Saya belum menikah, ataupun mungkin tidak akan menikah. Bagaimana aku harus menceritakannya ya? Jadi, bukan juga tidak pernah terbuka jalan ke arah itu, bukan. Pernah ada jalan terbuka ke arah itu dan pernah juga hampir mau mengambil keputusan. Tetapi ada poin yang saya ingat dan saya kembali ke titik itu sering begitu. Waktu saya bertobat itu saya hitung umur saya. Jadi waktu saya hitung umur saya itu, Tuhan seandainya masa aktif itu sampai 75 tahun, betapa singkatnya sebetulnya saya mengabdi kepada Tuhan. Itu dulu ada dalam hati saya. Saya belum tahu sih searah kemana menikah atau tidak, tetapi hal itu begitu membekas waktu itu dalam hati saya. Saya hitung umur saya waktu itu, kesini saya sudah usia 24 tahun, masuk dalam pendidikan, dan mungkin sekitar usia 23 tahun sebelum masuk ke sini itu. Saya hitung usia saya itu, Tuhan sekarang sudah 24 tahun atau 25 tahun. Baru 5 tahun setengah atau 6 tahun masuk pendidikan, baru setelah itu mendedikasikan diri untuk pekerjaan Tuhan, maka akhirnya saya berkata kepada Tuhan, sesungguhnya betapa singkat waktu untuk melayani Tuhan itu. Maka yang saya mau katakan kepada kita, betapa penting sekarang, bukan menunda, sekarang waktunya membuka diri dan memberi diri kepada didikan firman Tuhan. Maka perhatikan Amsal itu, saya baca Amsal 2 ayat 1, 3 ayat 1, 4 ayat 1, 5 ayat 1, 6 ayat 1, 7 ayat 1. Semua katakan, hai anakku dengarkanlah didikan orang tuamu. Hai anakku dengarkan, hai anakku dengarkan. Hai anakku kalungkanlah perkataan itu. Kenapa? Itu berarti sangat penting anak muda itu membuka dirinya, membuka hatinya untuk didikan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan nonton TikTok terus ya, boleh nonton TikTok. Tetapi jangan nanti nonton TikTok banyak, lupa membuka diri kepada perkataan daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka di dalam hal ini untuk menangkap peluang yang 3 tadi saya katakan itu, bahwa anak muda itu hebat
Dan yang kedua, penting mendidik anak muda. Yang ketiga, anak muda perlu membuka diri untuk didikan. Gereja memiliki peran. Ini saya ambil dari dinamika spiritual pemuda, dikatakan begini oleh Rainer. Dia katakan, gereja adalah satu-satunya entiti kesatuan yang dibangun oleh Tuhan di perjanjian baru agar rencananya untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini diwujudkan. Gereja, itu tugas gereja. Secara organisasi, maka di dalamnya ada komunitas itu juga untuk melakukan itu. Maka core bisnisnya atau tugas utama gereja adalah mengupayakan transformasi kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat, yaitu menuntun mereka yang jauh dari Tuhan, dibawa mendekat kepada Tuhan, dan akhirnya dijadikan serupa dengan Tuhan, serta berdampak dan berekspresinya, memiliki ekspresi di tengah-tengah masyarakat yang ada. Itu gereja. Maka Bapak Ibu, ini itu sangat penting bagi kita sebagai hamba Tuhan. Anak muda membuka diri, tetapi bagaimana peran gereja secara organisasi, secara organ mengupayakan ini. Ini adalah tugas gereja, Bapak Ibu. Dan saya melihat dari dinamika spiritual anak muda itu, memang ini terjadi di Indonesia. Yang pertama itu belum menyeluruh ya, belum seperti di Amerika, tapi dikatakan banyak juga anak muda tidak mau ke gereja, dikatakan bosan melihat Bapak Ibu Gembala berkhotbah yang tidak relevan. Itu poin pertama. Karena memang kita ada di dalam loncatan generasi digital ini, antara saya kepada generasi saudara itu sangat jauh. Pola pikir kita itu sangat berbeda. Dan ada kalanya memang orang tua ini tidak mampu mengikuti loncatan pikiran ini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut zaman jadul masih, dan itu termasuk penyebab tidak mau lagi orang-orang muda ke gereja. Itu yang pertama. Nanti yang selanjutnya bisa kita dibahas di dalamnya. Maka bagaimana kita memenangkan, mendidik peran orang muda ini supaya mereka menjadi generasi yang tangguh di dalam zaman mereka secara spiritual. Banyak ayat Alkitab, tetapi saya pikir ini adalah ayat yang sangat relevan untuk sepanjang masa. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8, tetapi ayat yang pertama itu kita baca. Dia katakan untuk anak muda, dan semua sebetulnya yang di sini masih generasi muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang masa kesusahan dan mendekat tahun-tahun yang engkau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan tunggu sekarat dan tidak boleh menunda. Oh, aku mau memberikan diriku kepada Tuhan, nanti setelah saya S1 dulu di sekuler, baru saya mau memberikan diri menjadi hamba Tuhan. Tidak boleh. Kalau itu panggilan Tuhan saat itu, tanggapi itu. Jangan menuruti kata pikiran kita. Kalau tadi Ibu Oki katakan tadi itu, kadang-kadang kita menuruti pikiran kita dalam mengambil keputusan. Kita mengatakan, tunggu Bapak, kamu kudoakan nakku jadi hamba Tuhan, kata orang tuanya. Kan tidak, saya mau ngambil dokter dulu, nanti saya melayani melalui profesi saya, dan lain sebagainya. Itu Alkitabiah juga. Tetapi kalau momen ini, dalam generasi ini, dan di saat ini, di momen Borneo Bermazmur ini, Tuhan panggil saudara-saudari menjadi hamba Tuhan. Aku menjadikan engkau menjadi alatku. Beri hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Entahkah sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan ataupun nanti lewat profesi. Tanggapi itu. Sangat penting. Tanggapi itu. Saya bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan ingatkan tentang usia itu. Sangat singkat bagi kamu waktu untuk mempersembahkan hidup kamu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan itu dikatakan, ingat penciptamu pada masa mudamu. Kenapa itu firman Tuhan ingatkan itu ya? Karena sangat penting membangun pondasi spiritual anak muda yang kuat dan tangguh dan teguh. Ya, kenapa? Dikatakan masa muda itu digambarkan sebagai masa yang penuh vitalitas, semangat membara, idealisme, keinginan banyak, dan juga memiliki harapan, cita-cita sangat banyak. Kita memiliki api yang berkobar-kobar dalam jiwa kita pada masa muda kita, betul enggak?
Betul tidak anak-anak muda? Banyak harapannya enggak? Iya, saya berpikir kenapa saudara di sini, tadi saya katakan, kenapa ya anak-anak muda tidur di lesehan, bayar 70.000, datang ke tempat ini. Saya pikir ada jiwa, spiritual yang membara keinginan selain daripada itu dalam membangun komunitas satu dengan yang lain. Maka itu adalah hal ini bisa kita ekspresikan, bisa kita karyakan, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi keluarga. Anak-anak yang memberikan harapan yang tepat dan benar dalam masa mudanya itu memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Namun masa muda diberikan oleh Alkitab rambu-rambu untuk kita hidup berhati-hati, dalam arti mengisi masa muda kita itu dengan sangat berhati-hati. Kenapa dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu? Berarti dalam saat yang sama tantangan pada masa muda itu memiliki keunikan. Apalagi sekarang itu era digital ini sangat sangat luar biasa tantangan untuk anak-anak muda. Ya, komunitas persekutuan sangat menjadi tantangan. Saya ingat satu kata-kata waktu itu dari ini menurut penelitian. Dia katakan negara yang paling religius di dunia ini adalah Indonesia. Tetapi juga masyarakat yang paling pornografi di dunia itu nomor 1 Indonesia juga. Cobalah pikir dah. Dari penelitian itu dikatakan yang paling religius suka melakukan aktivitas religius tentang ketuhanan itu nomor 1 Indonesia. Tapi yang paling porno juga Indonesia juga. Itu penelitian yang ada. Jadi ini ada masalah di sini. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan ingatkan, masa dedikasi iya, tetapi ingatlah Tuhan dalam masa mudamu, itu menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengisi masa muda ini dengan takut akan Tuhan. Menunjukkan pemahaman bahwa masa muda adalah waktu yang krusial untuk mengembangkan hubungan dengan seseorang, dengan Tuhan. Karena tekanan dan gangguan di masa dewasa dapat membuat mereka akan mengalami kesulitan. Dan itu yang kita lihat di dalam pengkhotbah selanjutnya. Sedikit lagi saya lanjutkan. Ini berdasarkan penelitian Barna Group, dinamika spiritual di Amerika. Tetapi itu juga merambat sekarang ke Indonesia. Dikatakan begini dalam bukunya You Lose to Me. Amerika Serikat di mana 7 dari 10 orang generasi muda, anak remaja yang rajin beribadah di gereja setiap hari Minggu, baik sekolah minggu atau ibadah remaja, meninggalkan gereja pada saat mereka menginjak jendela usia antara 18 sampai 30 tahun. Jadi maksud saya itu, kenapa tadi ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sekarang yang ada di tempat ini yang hadir dan rindu secara spiritual ini harus ini terpelihara, terjaga. Kalau enggak, ini di Amerika Serikat, mereka di usia 18 sampai 30 tahun, mereka sudah meninggalkan gereja. Itu yang terjadi di Korea. Yang tadinya generasi berdoa dan sekarang kalau lihat gereja itu dikatakan itu yang ada hadir di gereja cuman orang tua. Anak muda tidak. Dan termasuk di Amerika. Dan karena ini bonus demografi di Indonesia belum demikian. Memang ada sisi positif yang sangat luar biasa untuk Indonesia dalam demografi ini. Kita tidak boleh akan terjebak di situ. Ada satu siswa S2 dikatakan di gereja saya itu dari 45 kakak itu cuma 10 bapak-bapaknya yang ke gereja. Kenapa? Saya berpikir ini kadang-kadang ada dalam hal ini. Waktu anak muda kita begitu rajin ke gereja, mengikuti aktivitas rohani, tetapi mari kita waspada. Ingat itu, bangun spiritual kita. Jangan di usia 18, 30 tahun kita akhirnya meninggalkan gereja. Maka gambaran ini membuat tanda tanya, ada masalah apa? Kenapa orang Kristen waktu sekolah minggu, pemuda remaja rajin berkobar-kobar, tapi begitu mereka kuliah, begitu mereka menjadi orang tua, mereka menjadi apatis,
mereka meninggalkan gereja, apatis terhadap kekristenan, mundur, iman yang suam-suam kuku, murtad dan juga menjadi ateis. Apa itu penyebabnya? Masalahnya adalah pondasi dalam membangun hidup secara spiritual tidak kuat. Memang ini masih panjang habis ya? Sudah lewat 10 Oh ya, menit. sekarang Singkat. apa yang menjadi masalah itu adalah pondasi dalam membangun spiritual tidak kuat. Pondasi dalam membangun spiritual yang kuat itu dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kuat di atas batu. Maka datang badai, tantangan, era digital, goncangan yang berusaha menggoda kita, kita akan tetap berdiri di dalam kebenaran, di dalam pondasi. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Apa yang kita sudah dengar di sini dan terus nanti pulang dari sini pun sukai mendengarkan firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Amin. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pendeta Dinar. Cintai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan baik di tempat ini dan setelah dari tempat ini dimanapun kita berada. Amin. Tadi waktu Bu Dinar bilang, anak-anak muda jangan terlalu banyak main TikTok. Oh, banyak yang senyum-senyum tuh Bu Dinar. Begitu ya. Apalagi sekarang FB Pro. Wah, salah satunya Pak Coki juga. Ya, ya terima kasih. Nanti silakan ya catat pertanyaannya dan saya berikan ruang kepada Pendeta Hari Wahyudi selama 15 menit untuk menyampaikan materi yang ada. Silakan Pak Hari. Tes. Oke, baik, terima kasih. Ya, dasar yang sangat penting sebenarnya saya akan melanjutkan dalam bagian ini berbicara tentang pentingnya dasar kerohanian. Itu menjadi akar yang paling utama sebenarnya yang untuk kita bisa pegang. Itu yang akan mengendalikan kita sebenarnya, yang akan menolong kita. Nah, maka ketika bagian pertama diberikan tentang dasarnya kerohanian, saya kebagian dalam topik ini peran gereja mempersiapkan generasi tangguh melayani Tuhan melalui profesi. Ketika menyiapkan ini ada beberapa pikiran saya bagikan dulu. Yang pertama itu tema ini peran gereja. Apa peran gereja ketika mau mempersiapkan generasi untuk melayani Tuhan melalui profesi? Artinya ada tugas gereja yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disiapkan? Ternyata ada satu generasi tangguh. Itu yang harus disiapkan. Ada satu generasi supaya nanti menjadi tangguh ketika menghadapi di era digital itu. Nah, kemudian dibawa melayani Tuhan melalui profesi. Nah, ini ada kekhususan akhirnya. Ada kekhususan melayani Tuhan melalui profesi. Nah, ketika saya melihat bagian yang ketiga ini, wah ini peserta ini lebih banyak anak sekolah ini. Ada 3 kelompok saya mendapati dalam peserta kita siang ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, paslah ini saya pikir melihat kepada membawa share posisi kita. Mari kita menjalankan tugas, peran kita. Ketika berbicara bagian ketiga, melayani Tuhan melalui profesi, saya lihat mungkin 1% dari peserta yang ada di sini yang sedang bekerja. Yang lain sekolah SMA. Ada yang sedang kuliah, bagaimana untuk bisa melayani melalui profesi. Maka masuklah kepada kategori generasi inilah yang sedang disiapkan. Kepada generasi untuk bagaimana saudara-saudara boleh masuk kepada era itu nanti. Ini menjadi bagian yang nantinya akan menjadi diskusi kita.
Nah, maka saya antar lebih dahulu, secara singkat saja, era digital. Nah, jadi kita masuk di era digital. Era digital saya tarik simpel di situ. Era digital itu masa satu periode di mana di sini mayoritasnya memakai teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipakai sudah eranya teknologi digital. Itulah era digital. Apakah kita masuk dalam era ini? Apakah memang kita berada di dalam era digital ini? Siapa yang nggak bawa HP hari ini? Nggak bawa HP untuk di ruangan ini. Mantap satu sisi gitu kan. Tapi di rumah pakai enggak? Luar biasa pada satu sisi. Pada satu sisi, saya katakan pada satu sisi. Nanti kita lihat di situ. Pada satu sisi kita bertemu. Wah, luar biasa. Masih bertahan untuk tidak digital. Masih bertahan. Nah, ini saya bawa dulu. Ini slide satunya. Nah, kemudian saya bawa ada masa tadi. Kalau sekarang dikatakan era digital, ternyata era ini kan berkembang. Ternyata ada yang sudah masuk di era digital, tapi ternyata kalau perkembangan harusnya sudah berada di situ. Tapi kita lihat eranya itu ada dunia pertanian. Sedikit mundur dalam bagian ini. Dulu banyak tani-tani berladang kalau konteks di sini. Kami masih mengalami, kami masih alami konteksnya bertani. Kemudian masuk eranya lagi era industri. Banyak perusahaan-perusahaan, hanya Kalimantan Barat ini kurang. Di Kalimantan Barat industrinya kurang, tapi pertanian banyak. Sampai hari ini ada juga di era satu ini, masih banyak pertanian. Masuk lagi era internet. Era internet tahun 90-an mulai banyak. Saya masuk datang ke sini di STT-ATI belum ada. Begitu masuk, waduh, enggak ada. Yang ada mesin tik. Tidak ada internet, komputer susah-susah. Itu ketemu era itu. Muncul lagi era yang lebih canggih lagi sudah teknologinya. Sampailah kepada sekarang yaitu era digital ini. Yang tadi kenapa saya tanyakan, berbicara siapalah dunia sekarang ini yang nggak pakai HP. Saya lihat kecil biar merangkak-merangkak yang terjadi pencet, dorong, tahu sendiri, tidak ada yang ngajar. Saya juga bingung kok bisa ya dia gitu. Pokoknya tahunya gini, kadang-kadang nggak dilihat, pokoknya gerak aja gini. Nanti lama-lama tahu juga dia diam, nonton saja. Eranya era digital, memang mereka lahir di situ. Jadi nggak kenal mainan-mainan yang kayak dulu itu nggak ketemu di situ. Nah, inilah keadaan itu. Keadaan yang semua serba sudah digital. Saya ambil kutipan saja, satu ahli menyebut manusia itu, saya singkat di situ, manusia itu dinilai sebagai manusia digital. Kenapa dikatakan seperti itu dia menyebut? Karena setiap hari ketemu dengan era itu. Maka dicontohkan, bangun tidur, cari. Lihat dulu, ada pesan WA dulu, minimal di situ. Mungkin mau lihat Facebooknya, mungkin mau lihat Twitternya, mungkin tadi lihat TikToknya. Hidupnya di situ. Kalau kita lihat di sekitar, di ruang tunggu, ngantri, semua pegang HP-nya. Tetangga terserahlah, dia mau ngapa, pokoknya dia. Lihat di kafe-kafe duduk sekelompok, dah diam. Habis waktu memang nggak bisa lepas dengan dunia digital itu. Maka tadi saya bilang, ketika berbicara digital, wah luar biasa masih bertahan. Sampai SMP, sampai SMA belum memegang itu. Satu sisi, nanti kita lihat di situ. Nah, ketika berbicara digital, ternyata digital juga muncul sebenarnya adalah berbicara persoalan mulai terjadi. Persoalan di tengah-tengah keluarga yang mungkin
juga teman-teman alami. Ayo cepat kerja, sebentar katanya. Lagi HP-nya. Akhirnya ditegur orang tuanya, ini gara-gara HP. Siapa yang salah? Manusianya. Kenapa disebut ini gara-gara HP? Yang salah HP-nya ini gitu. Persoalan baru, kesalahannya adalah HP-nya. Nah, padahal yang salah adalah tadi manusianya. Nah, penting untuk kita mengelola, berbicara alat-alat teknologi ini. Nah, ini menjadi bagian pengantar untuk kita melihat. Dan di era ini semua akan bertemu dengan digital. Kita dipaksa untuk minta nomor WA-nya lah gitu. Mau tidak mau harus pakai. Kita nggak bisa lagi untuk waduh capek harus lari sana sini. Semua akan masuk dipaksa era digital. Kita harus masuk dan memang ada semuanya di situ. Ketika kita tidak ada di situ, akan jauh tertinggal akhirnya. Nah, artinya bahwa teknologi itu ada positif, ada juga negatifnya. Nah, kita yang harus mengelolanya. Maka muncullah tadi istilah homo digitalis, manusia digital. Nah, untuk menghadapi semua dunia teknologi ini, era digital ini, ada kualifikasi yang harus kita siapkan. Secara pribadi, ini kita melihatnya, bukan kepada tugas gerejanya, tapi masing-masing kita memang setidaknya di sini saya bawa dalam konteks di Indonesia juga. Kita harus siap, sudah dibahas, harus punya kualitas spiritual. Miliki itu dulu untuk kita bisa menghadapi era digital ini. Yang kedua, memiliki intelektual yang mampu bersaing. Artinya harus belajar. Kita harus belajar. Bukan hanya kalian, kami di pelayanan ini semua dituntut belajar. Karena apa? Kalau kita tidak mampu, tertinggal. Maka harus bersaing. Nanti sama, kalian masuk kuliah ada tes kan, yang diterima 100. Berapa yang mendaftar? 700. Berapa yang mendaftar? 1000. Seleksi. Yang berkualitas yang diambil. Itu kita harus memiliki daya saing. Yang kedua, yang ketiga, memiliki kualitas moral. Kualitas moral itu harus menjadi bagian kita, menjadi yang terpenting juga. Kualitas moralnya harus baik. Nah, bagian yang keempat, karena spesifik sebenarnya Indonesia dalam konteks ideologi yang teruji. Ideologi tentunya Pancasila. Kita harus berdiri dalam bagian itu. Bukan fanatisme yang muncullah yang terjadi di Indonesia, terorisme. Karena kesalahan di dalam ideologi. Nah, ini harus kita siapkan dalam diri kita. Kita harus punya kerohanian yang kuat. Kita harus punya intelektual yang kuat. Kita harus punya daya saing. Siap menghadapi tantangan di era digital ini. Kita juga harus punya karakter itu. Itu menjadi bagian kita. Nah, bagaimana untuk kita siap dan bagaimana tanggung jawab gereja dan bagaimana kita hidup di dalam gereja. Ini yang menjadi pokok bahasan kita. Tanggung jawab gereja. Nah, di era digital gereja tidak mungkin akan bisa menjawab untuk dunia teknologi itu sepenuhnya. Tanggung jawab utama gereja itu adalah pembinaan kerohaniannya. Ketika berbicara teknologi, gereja tidak akan menyiapkan, mari kita belajar untuk komputernya. Mari kita belajar membuat program. Mari kita membuat aplikasi. Tidak, pasti gereja lebih kepada rohaninya. Ada personalia di dalamnya yang mampu di dalamnya. Maka ketika melihat tanggung jawab gereja, ini menjadi bagian yang kita lihat di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh gereja. Dan bagaimana kita ada di dalamnya di situ. Maka saya lihat yang pertama, gereja itu sebagai duta edukasi. Gereja itu bertugas mendidik. Mendidik karena konteks sekali lagi yang utama adalah hal kerohanian. Memang tadi sudah dibahas. Kita harus menyiapkan. Mereka harus tahu berbicara tentang pendidikan. Saya ambil contoh di sini. Yang pertama, Allah itu sumber pengetahuannya. Ingat itu. Bukan kitanya, bukan kehebatan. Mulai tadi pagi Pak Niko sudah sampaikan,
bukan orientasinya kepada diri kita, tapi kita harus punya prinsip Allah sumbernya. Ini gereja akan berikan itu. Dan kita harus mulai memiliki kesadaran sumber itu. Dan ketika kita tahu sumbernya di sana, mintalah. Mulai tadi pagi kita sudah bahas itu. Mintalah, karena dialah yang punya sumber di situ. Nah ini dari sisi mendidiknya. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, orang Kristen juga harus menguasai teknologi. Tugas gereja juga harus menyiapkan. Maka firman Tuhan di 1 Korintus, segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Inilah menyeleksinya. Inilah menyeleksinya. Tidak salah kita mengenal TikTok. Tidak salah kita mengenal Facebook. Tidak salah kita browsing. Tapi muncul akibat tadi. Yang tertinggi negatif Indonesia juga ternyata gitu. Berarti ada kesalahan menggunakannya. Nah ini kita harus kuasai. Firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu itu penting, tapi berguna enggak ya? Itu yang kita harus seleksi di sini. Selanjutnya yaitu berbicara karakter. Gereja harus membangun karakter jemaat. Ada dasar karakter gereja, karakter di dalam Kristus itu adalah kasih. Ini harus dimiliki. Anak-anak muda, kita semua orang-orang percaya, karakter itu harus menjadi bagian kita dulu. Tadi saya bawa contoh, akhirnya apa? Egois, tidak mau tahu. Pokoknya yang penting HP saja. Sambil nunggu bis, sambil nunggu di sekolah, sambil di kafe, kadang nggak peduli. Akhirnya cuek dengan yang lain. Itu terjadi. Nah maka karakter ini perlu kita bangun. Perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, kepedulian kita, itu harus kita siapkan. Karena kita akan masuk, kalau enggak kita akan terjebak kepada egois. Terjebak kepada enggak mau tahu. Terjebak hanya yang penting komunitasku, hanya kepada grupku saja. Itu terserahlah, itu yang lainnya. Nah ini kita siapkan, karakter ini yang perlu kita siapkan. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan. Gereja itu perlu untuk menanamkan kedisiplinan. Kedisiplinan dilatih mulai dari kehadiran. Ini PR, pasti semua ngalami kan di gereja. Kita akan mulai jam 9. Nanti kadang-kadang mulai setengah 10, kadang-kadang mulai hampir jam 10 kadang-kadang. Nah kita dilatih, harus on time, jam 9 mulai saja gitu. Kita dilatih sebenarnya untuk kita masuk ketika berbicara tema dunia profesi. Ketika dunia profesi tidak ada kompromi. Oh sebentar, masuk jam 8 ya jam 8. Maka kita harus melatih diri untuk kita terbiasa hari-hari dengan kedisiplinan itu. Nah maka tadi saya bawa ketika sudah di usia sekolah, mulai sekarang untuk kita latih di sini. Karakter kita bangun, kedisiplinan kita bangun. Kita mau mulai, oh ya datang jam 7, karena itu sudah ditutup gerbangnya. Setengah 7 saya sudah ada. Kita melatih untuk kita disiplin di sini. Ada proses yang terjadi. Maka muncul kalau ada sekolah-sekolah yang sudah mapan, biasanya ada gerbangnya, ada ditutup satpam, udah tutup dia. Udah nggak bisa masuk udah. Kalau yang sudah ada di profesi, biasanya ada finger untuk absennya. Tahu udah masuknya jam berapa, datang jam berapa, pulang jam berapa, dituntut. Tapi kalau kita tidak terbiasa disiplin akan sangat sulit. Itu ketika masuk di dalam profesi. Menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, ini penting. Gereja perlu melatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Maka kita dipercayakan, biasanya dilibatkan. Saudara-saudara dilibatkan untuk masuk dalam pelayanan. Pelayanan remaja, pelayanan pemuda, ada yang sudah dilibatkan pelayanan sekolah minggu. Itu sebenarnya kita dilatih menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan nanti akhirnya ketika kita bekerja, kita akan bisa memiliki tanggung jawab itu. Nah, saya percepat menanamkan nilai kejujuran. Bagian kedua dari yang terakhir, menanamkan nilai kejujuran. Nah ini memang ketika Bapak Ibu yang sudah berprofesi sangat tahu persis tantangan ini. Di tengah-tengah
pekerjaan kita, kita dituntut untuk kita memiliki nilai kejujuran ini. Ini kita perlu melatih dalam kehidupan kita. Melalui apa? Di komunitas gereja. Kemarin siang satu contoh dari informasi mengumumkan, Bapak Ibu, bagi yang merasa kehilangan uang 50.000, silakan mengambilnya di ruang informasi. Saya tidak tahu selanjutnya apakah yang datang 1 orang, atau yang datang 2 orang, atau yang datang 3 orang, saya tidak tahu. Nah itu salah satu kejujuran. Oh, jangan-jangan punyaku, ngaku-ngaku aja lah gitu. Atau memang, oh ya saya punya, cirinya begini. Kejujuran sangat penting. Yang terakhir adalah menanamkan sikap rasa takut akan Tuhan. Tadi seiring dengan hal rohani sebenarnya. Sikap takut akan Tuhan, karakter orang Kristen yang sejati, itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Ya mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sehingga ini beberapa sikap yang kita ambil. Saya ambil sedikit Pak Coki, 2 menit saja. 2 menit berkaitan dengan di profesi ini. Nah, berkaitan di profesi sekali lagi, penting kita mengambil kata melayani melalui profesi. Nah ini saya sedikit clearkan. Melayani melalui profesi. Ada banyak konsep di pikiran kita melayani itu, oh ya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, itulah baru melayani. Benar juga memang itu melayani, tapi melayani melalui profesi itu juga menjadi bagian kita. Yang membedakan adalah kalau menjadi hamba Tuhan memang sepenuhnya waktunya memang hanya untuk melayani. Jadi Bapak Pendeta, nah gitu. Taunya Bapak Pendeta gitu. Tapi ketika melayani profesi, melayani dengan profesi adalah dengan pekerjaan kita, kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui saya bekerja, orang bisa melihat, oh iya ya itu adalah orang yang di dalam Yesus. Itulah kesaksiannya, itulah melayaninya. Oh iya ya, dia itu tanggung jawab sekali. Ya dia itu rajin sekali. Baru itulah dikatakan melayani. Tapi kalau kita sudah bekerja, kemudian aduh dia itu sering ditegur pimpinannya karena terlambat terus. Bukan melayani, justru disitulah yang akhirnya mengurangi nilai kesaksian kita. Sehingga semakin tidak melayani di situ. Sehingga dalam bagian ini, di mana saja kita berkesempatan, kalau Tuhan izinkan untuk kita full time, tadi dikatakan, ikuti panggilan itu. Tapi kalau tidak apa-apa, layanilah dengan profesi kalian nanti. Apakah nanti akan menjadi pegawai, akan menjadi ASN, atau menjadi pegawai di bank, atau di perusahaan, atau bahkan mungkin tetap lingkungan kita, saya petani sawit. Tapi petani sawit yang jujur. Oh banyak terjadi, saya lihat juga yang gak jujur gitu. Tapi jadilah yang jujur di situ. Nah saya berkesempatan, sedikit saya saksikan, saya berkesempatan dua-duanya. Saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya melalui profesi. Saya bekerja, ada di satu perusahaan. Bersyukur 2,5 tahun saya berkesempatan dengan perusahaan. Saya bisa melayani di sana. Boleh menyaksikan. Kemudian 2,5 tahun lagi, saya berkesempatan untuk di satu yayasan. Satu yayasan Kristiani adalah yayasan ini. Dengan itulah saya juga boleh melayani. Yang justru itu menjadi dasar panggilan saya akhirnya. Untuk akhirnya full time. Jadi sekarang sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dua-duanya konteks sama, melayani. Menyaksikan Tuhan, memberitakan Tuhan melalui kehidupan kita. Baik itu melalui pekerjaan maupun melalui kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh waktu seperti ini. Kira-kira seperti itu dulu. Ya, baik. Puji Tuhan, kita berikan aplaus untuk Pendeta Hari Wahyudi. Tentunya materi ini sudah sangat komprehensif menjawab banyak persoalan dengan tema peran gereja menyiapkan generasi tangguh menuju Indonesia emas melalui tadi spiritual dan juga melalui profesi masing-masing. Sudah sangat komprehensif. Maka sekarang saya berikan ruang untuk
kita semua, Bapak Ibu untuk bisa raise hand. Saya berikan 3 penanya dulu dan nanti langsung boleh apakah ditujukan kepada narasumber pertama atau kedua, silakan saja, mereka akan siap, narasumber akan siap untuk meresponinya. Silakan, nanti mohon seksi acara cepat-cepat kasih mic ke penanya. Silakan siapa? Oke, segera ya. Silakan raise hand. Angkat tangan. Oke, 1, saya berikan 3 penanya. 2, 1 lagi. 3. Oke, baik. Mulai dari belakang dulu. Lari, Freddy, lari. Di belakang, Bapak yang dari Entikong. Silakan Pak, perkenalkan diri dan asal gereja kah, yayasan kah, dari mana? Silakan Pak. Oke, baik. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Riko Suhandra dari Entikong. Kami ada 17 untuk anak asrama 12 orang. Jadi kami sangat bersyukur boleh hadir. Baik, ya bersama keluarga. Saya juga sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Pertanyaannya, karena memang ini yang kita alami di lapangan, begitu ya. Bagaimana peran gereja sebagai duta edukasi meningkatkan ketertarikan anak-anak muda dalam kehidupan spiritual. Sedangkan di era digital banyak tawaran yang lebih menarik. Gitu ya. Yang lebih menarik dari sekedar hadir ibadah di gereja yang mungkin menurut mereka hanya sesuatu yang mungkin menjenuhkan. Karena mungkin tata ibadah yang monoton dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sehingga secara spiritualnya tidak ada pertumbuhan baik dari orang tua sampai ke generasi sebenarnya. Dan ini mereka mendapatkan sesuatu yang lebih menarik di luar gereja sehingga memilih ya hari-hari Minggu tidak akan beribadah. Ya mungkin game, TikTok dan lain sebagainya. Dan itu lebih menguntungkan, begitu ya. Mungkin pola tata ibadah yang monoton sehingga anak-anak muda lebih terpikat dengan hal-hal di luar gereja. Dan ini juga pengalaman saya secara pribadi. Anak-anak dari beberapa kampung memang datang ke Entikong untuk sekolah. Ya, secara khusus yang anak-anak Kristen, kebetulan saya juga mengajar agama Kristen. Setelah saya tanyakan, minggu ini ada ibadah? Rupanya tidak. Tanyakan lagi, dalam 1 bulan ini ada ibadah atau tidak? Selama 1 bulan tidak ada ibadah. Berarti ada sesuatu, ada masalah yang memang ini sebenarnya sedang terjadi. Ya. Apa ya? Sepertinya sangat besar. Baik itu dari gereja asal, dari kampung mereka, bahkan mungkin ya saya pikir tidak menarik sehingga mereka tidak mau datang. Ya, jadi bagaimana peran sebenarnya dan actionnya di dalam kehidupan sehari-hari yayasan, gereja dan orang-orang sebenarnya begini. Di zaman saya, mungkin zaman saya secara pribadi, teknologi tidak terlalu mempengaruhi sehingga kegiatan di gereja itu sangat menarik. Sekolah minggu datang, pemuda datang, begitu ya. Dan sekarang tawaran-tawarannya lebih itu sudah banyak sekali, begitu. Jadi itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Riko untuk pertanyaannya. Lanjut ke Freddy, mana Freddy? Yang di depan Freddy. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Winnie Kristi Sarumaha, asal saya dari GPMD Tanjung, sosok Sanggau. Saya masih pelajar SMA kelas 12. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Dinar. Sebenarnya pertanyaan sama dengan Bapak tadi ya, cuman bedanya bagaimana gereja dapat mengembangkan program-program yang relevan. Karena tadi Ibu ada jelaskan pemuda itu zaman sekarang itu zaman teknologi, yang artinya mereka itu tidak suka diketat, tidak suka dipaksa. Maunya yang mau mereka aja, maunya yang relevan, yang have fun, yang banyak main daripada yang banyak
firman Tuhannya yang sampai 2 jam, doanya sampai setengah jam, biasa sampai ke luar negeri doanya. Nah, yang relevan dengan kebutuhan anak muda remaja di zaman sekarang. Terus apa saja tantangan yang dapat dihadapi dalam menarik perhatian anak muda? Karena anak muda zaman sekarang ikut-ikutan. Kalau enggak temannya ke gereja, dia enggak bakal ke gereja. Kalau temannya enggak ibadah, dia enggak ibadah. Kalau teman-temannya enggak ikut KKR, dia enggak bakal ikut KKR. Terus juga kalau pas doa, temannya colek, dia colek temannya balik. Dia main game pas saat doa, temannya main game, dia juga main game. Nah, karena di tempat saya itu termasuk remaja yang sangat hancur. Karena, sedikit cerita ya, karena anak muda di tempat kami itu umur 13 tahun udah nikah. 13 tahun, kelas 6 SD udah nikah. Jadi saya ngajak teman-teman saya pemuda dari, kami ada 10 orang, yang lainnya, yang 7 orangnya ada di remaja. Jadi saya ajak mereka, kalau kalian mau mengubah diri kalian mencoba di luar, jangan di dalam kampung. Karena kalau kalian di dalam kampung, kalian hancur. Jadi mereka mau membuka diri mereka untuk bisa mengenal diri mereka dan bisa mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Winnie. Pertanyaannya cukup bagus dan nanti akan langsung diresponi oleh narasumber. Yang terakhir Pak, silakan. Shalom, nama saya Yohanes Kote. Saya tidak bertanya tapi informasi dan menambah saja, khususnya salah satu topik yang disampaikan oleh Pak Hari. Saat ini Majelis Daerah YPP Kalimantan Barat sedang menyiapkan salah satu proses melalui dunia kerja. Proses menyiapkan tenaga muda untuk dunia kerja, tapi tentunya harus tangguh. Dan untuk itu sistem persiapannya juga online karena itu digital, tapi juga di tempat. Dengan demikian sistem ini akan kita mulai di tahun ini kalau itu memungkinkan, khususnya di daerah Bengkayang, yaitu mempersiapkan anak muda yang usia 18 sampai 30 tahun untuk bekerja melalui profesi dengan karakter yang baik, kompetensi dunia kerja sesuai dengan bidangnya, dan juga dengan kemampuan sosiologis yang baik, tentunya spiritual. Ini informasi saja dan tambahan sebagai bagian dari era digital. Dan sikap ini diambil karena kita melayani melalui profesi. Tadi Pak Hari sudah cukup tegas menjelaskan tentang profesi. Dan saya senang sekali dengan informasi itu, semakin memperkuat semangat untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar melalui profesi. Yang mau bertani, kami siap tampung. Yang mau melayani melalui tenaga-tenaga lansia, siap untuk dipersiapkan, tapi harus kuasai bahasa Jepang. Dunia kerja. Dan itu adalah bagian yang sangat praktis. Dengan demikian, informasi ini semakin memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Hari, bahwa peran gereja, peran Majelis Daerah YPP Kalimantan Barat, melalui juga tentunya STT-ATI, adalah mempersiapkan generasi muda yang mau kerja, menambah penghasilan bagus, penghasilan yang cukup, standar kerja, tapi juga rohaninya harus dipersiapkan dan kemampuan akademik, intelektualnya. Daniel tadi disinggung, oke, kalau mampu nilainya 8 dari rentang 1 sampai 10, itu lebih bagus. Demikian informasi tambahan dari saya sebagai bagian dari persiapan karakter, kapasitas, kemampuan di era digital itu tentunya adalah sebuah peluang yang sangat penting. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kote untuk informasinya. Siapkan diri saudara yang masih muda, yang SMA, ada peluang yang sangat besar untuk kita bisa berjejaring dan menempuh pekerjaan di Jepang ya Pak. Oke, nanti kalau ada Pak untuk slide-nya boleh Pak, supaya nanti teman-teman bisa lihat dan bisa mempersiapkan diri. Baik.
Ada 2 pertanyaan. Ini silakan bisa diresponi Bu Dinar dan Pak Hari. Yang pertama dari Pak Riko dari Entikong. Bagaimana peran gereja sehingga anak-anak muda ini tertarik untuk datang ibadah? Masalahnya fenomena yang terjadi sekarang, anak muda lebih tertarik justru di luar, malas ke gereja. Nah, bagaimana peran gereja ini Pak? Silakan. Siapa? Oke, Bu Dinar. Dan kalau Bu Dinar berarti nanti langsung saja tanggapi juga pertanyaan Winnie ya. Winnie, bagaimana gereja dapat mengembangkan program yang relevan dengan generasi muda sekarang? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Bisa tampilkan slide yang kata pada kadar tertentu ya? Pada kadar tertentu yang saya punya itu. Pada kadar tertentu, slide keberapa itu? Pada kadar tertentu, ke bawah. Bapak Ibu, ini memang saya sebagian besar ambil dari dinamika spiritual anak muda, pemuda remaja dari penelitian Barnas Group. Jadi perhatikan, selain daripada yang pertama itu adalah khotbah, itu tidak sesuai lagi dengan pola pikir anak-anak muda sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, dan mungkin ini yang bisa kita siasati sebagai gembala, tapi ini bukan dari sisi gembala saja. Perhatikan yang poin pertama itu tadi saya katakan itu, ada peran gereja, harus ada peran remajanya. Sebaik apapun kita tata dalam gereja, kalau hati pemuda tidak membuka diri untuk Tuhan, itu tetap tidak enak. Tapi kalau mereka memberi diri mereka kepada Tuhan, maka itu mereka akan diberkati dan menjadi berkat dalam era mereka. Dikatakan menurut penelitian yang ada, pada kadar tertentu, ini poin kedua diungkapkan oleh responden penelitian kepada pemuda remaja, bahwa gereja tidak memberikan ruang gerak yang cukup dan tidak mendorong kaum remaja pemuda untuk ikut terlibat di dalam menunaikan amanat agung Tuhan Yesus. Anak dan remaja sering dilihat hanya sebagai ladang pelayanan dan sasaran dan penerima pasif dari pelayanan gereja dan bukan sebagai subjek, potensi, dan mitra dalam upaya pemuritan sesuai amanat agung Tuhan Yesus. Dan ini termasuk menjadi pemicu kenapa anak-anak pemuda remaja tidak suka ada di gereja. Dan saya lihat apa yang dikatakan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu. Mitra kerjanya itu adalah semua orang muda. Pak Binsar itu sudah cukup tua. Ya, sudah pensiunan kan, seharusnya dia. Tapi yang dia gunakan untuk bekerja di dalam tanggung jawab di dalam dia bidang apa sekarang Pak Coki? Perekonomian kan untuk itu. Untuk itu dia memang gunakan itu tenaga kerja muda. Jadi coba yang dia promosikan itu dia promosikan ketika diwawancara itu adalah rekan-rekan, anak-anak muda. Dia memang sudah tidak bisa terjun ke situ dengan loncatan sekarang, tetapi dia bisa menggunakan anak muda. Karena itu zaman mereka, itu adalah dunia mereka. Dan kadang banyak gereja, kita kan orang tua ini kadang-kadang tidak siap untuk disaingi anak muda. Itu terus terang juga. Jadi kalau dilihat di sini, yang kedua kenapa pemuda remaja di situ, karena memang gereja tidak memberikan ruang gerak yang cukup untuk mendorong mereka terlibat di dalam pelayanan. Anak muda itu dianggap sebagai subjek, penerima layanan. Terus menerus mereka kita cedokin dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memberikan ruang untuk mereka terlibat dalam pelayanan. Sesungguhnya sekarang itu saatnya memang kita sebagai gembala dan juga kami juga sebagai seorang dosen pun itu banyak kalau dalam kaitan menggunakan teknologi dalam arah positif. Kita belajar kepada anak-anak memang. Belajar kepada siswa. Dan mereka tahu disitulah
setelah mereka memiliki kesadaran, oh mereka itu penting, ternyata mereka itu adalah berharga, pengetahuan mereka itu berharga dan sangat positif bagi pengembangan dalam gereja. Tapi kalau mari kita ibadah, kita cedokin seperti di sini, mari kita ini, dan nanti kita tidak fungsikan apa yang mereka sudah dapatkan, pengetahuan, pengertian, kita tidak fungsikan di dalam gereja, mereka merasa bosan. Maka itu penting Bapak Ibu dalam memberikan edukasi itu, kalau memang pujian, bagaimana bukan selalu ikut tren. Kita tetap harus memiliki tata ibadah yang independen, dan sehingga tidak mudah masuk aliran-aliran yang lain, segala aliran. Karena ini trennya sekarang, mari kita buat. Bukan begitu maksud saya. Tetapi dinamika perkembangan digital dan itu adalah generasi sekarang yang ada di situ. Pola pikir itu kita perlu ambil secara positif dan orang tua itu harus menjadi pendamping terus-menerus. Pendamping untuk mereka memfungsikan pengetahuan mereka itu untuk mereka dapat memberikan dedikasi, inovasi dalam pelayanan sehingga memang betul itu tadi mereka adalah menjadi anak muda generasi yang hebat secara spiritual karena memang mereka memfungsikan itu dalam pelayanan. Ini penelitian itu maksud itu untuk seluruh Indonesia ini. Penelitiannya itu dikatakan gereja tidak memberikan ruang gerak yang cukup dan tidak mendorong kaum remaja dan pemuda untuk ikut terlibat. Maka sekaranglah saatnya kita memberikan ruang dan melibatkan setiap remaja dalam pelayanan. Dan itu akan menolong mereka. Kalau enggak itu tadi sekarang mereka begini baik, nanti 18 sampai 13 tahun mereka sudah hilang. Sampai 30 tahun dalam usia itu mereka sudah hilang karena tantangan yang ada, karena tidak dibangun dari sekarang. Anak remaja sering dilihat hanya sebagai ladang pelayanan. Saatnya memang mereka ladang pelayanan, tetapi jadikan juga mereka subjek. Potensi, mereka adalah potensi dan mereka adalah mitra untuk pemuritan dalam menunaikan amanat agung dalam pelayanan yang ada. Jadi itu dari hal yang saya dapat, yang saya baca. Ini berdasarkan penelitian. Dan terakhir tadi belum saya sampaikan. Ini menurut untuk menunaikan tugas utama gereja dikatakan itu dari hasil penelitian sampai pada terakhir. Minta maaf masukan pada terakhir itu dari penelitian itu pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar gereja, ibadah kaum muda, khotbah-khotbah yang berbobot dan relevan lebih efektif dalam mendorong generasi muda untuk setia mengikuti ibadah. Jadi ini memang bagaimana seorang hamba Tuhan untuk berinovasi di dalam khotbah. Dari pengakuan para pemuda dan remaja, khotbah itu tetap mendapat tempat di dalam hati mereka dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini dari pendapat mereka, ini dari pengakuan mereka. Jadi bagaimana kita berinovasi mengembangkan pola khotbah kita sebagai hamba Tuhan untuk remaja. Jadi tetaplah dibuat ada ibadah remaja. Yang kedua tadi dikatakan Winnie itu tadi dalam komunitas. Dari hasil penelitian itu dikatakan komunitas kepedulian antar sama anggota jemaat itu sangat penting. Jadi ini salah satu sebetulnya upaya ya STTAT membangun komunitas antara pemuda remaja di sini. Ini membangun komunitas. Tapi bagaimana juga gereja membangun komunitas kepedulian antara sesama jemaat, antara pemuda yang ada di gereja itu perlu dibentuk. Jadi komisi pemuda sekali waktu memang harus retreat dan ada dana bagaimana untuk bisa membangun komunitas pemuda dalam gereja itu tetap kuat, itu perlu. Karena dikatakan bagaimana tadi itu tidak mudah terpengaruh di dalam tawaran-tawaran digital dan lain sebagainya itu adalah yang saling mengingatkan itu adalah komunitas dan itu yang di Indonesia sedang mengalami penurunan karena sekarang anak remaja membangun komunitas itu berdasarkan dunia maya, tidak berdasarkan dunia nyata. Mereka membangun komunitas, kalau dulu itu berdasarkan core-nya adalah sesama Kristen. Tetapi anak muda, pemuda remaja sekarang membangun komunitasnya berdasarkan apa kesukaan mereka. Jadi ini ada pergeseran, maka ini perlu dibangun komunitas kepedulian antar sesama jemaat untuk boleh tetap kita mengayomi memberikan rambu-rambu kepada pemuda remaja. Yang ketiga dikatakan itu adalah kepemimpinan yang efektif melalui peneladanan. Jadi anak-anak muda itu
dapat sangat diberkati, tertanam pondasi dalam diri mereka kalau orang tua, kalau seorang pemimpin itu memang memberikan teladan di dalam gereja. Keteladanan. Jadi itu ternyata diingat. Minta maaf ya saya masih ada di sini Pak Ajoni ya. Nggak hadir enggak pagi ini ya Pak Ajoni? Oh iya. Oh malam ya. Kemarin siapa yang tadi anak remaja ya Pak yang cari Bang Joni dia kata. Ada kemarin itu anak pemuda dari PPMT dia katakan, "Bu, ada enggak datang Bang Joni?" Katanya. "Siapa itu Bang Joni?" Saya katakan, yang dulu melayani di tempat kami." Terus dia kata, "Terus ada dulu Bang Oscar." Kenapa? Waktu dia itu, "Saya ini anak sekolah minggunya, Bu." Waktu dia ngajar saya itu, senang saya. Berarti kan ada keteladanan yang diingat itu di dalam masa pelayanan itu. Dan ternyata dari pengakuan para remaja itu yang sangat efektif dan mempengaruhi spiritual mereka itu adalah pemimpin yang memberikan keteladanan. Yang keempat adalah mentor yang selalu siap mendukung pertumbuhan rohani mereka. Jadi mereka memang perlu, remaja ini perlu pendampingan, tidak bisa dilepas. Komisi remaja, mereka mengupayakan bisa, tetapi ternyata dari pengakuan mereka, mereka perlu didampingi dalam pertumbuhan spiritual mereka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan silakan. Apakah ada tambahan dari Pak Ari? Silakan Pak Ari. Pertanyaan adalah pertanyaan yang praktis. Itu realita tadi yang saya bawa adalah ada persaingan. Kita harus berhadapan dengan dunia yang bersaing. Bukan hanya pribadi, tetapi itulah gereja punya tantangan di luar menarik loh. Gitu. Kita dibawa untuk kepada mengambil sikap. Pada akhirnya pertanyaan, bagaimana ini menghadapi ini? Bahwa gereja juga harus bisa akhirnya memberikan sesuatu yang juga menarik tentunya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa gereja jangan sampai terjebak kepada dunia entertain akhirnya. Hanya sebatas yang penting wow untuk entertain saja. Tapi nilai-nilai itu tetap harus kita berikan, nilai-nilai Kristiani. Tetapi berbicara dunia teknologi ini memang harus sampai masuk ke gereja. Maka muncullah slide-slide yang menarik, muncullah sound system yang menarik. Mau nggak mau akhirnya akan muncul di situ. Itu kalau dari sisi persaingannya. Tapi yang ada yang lebih penting bagi saya adalah memulai, memang kita harus memulai dengan membuka diri. Paradigma tadi sedikit sudah dibagi oleh Ibu Dinar. Saya katakan juga menjadi jawaban itu adalah gereja harus terbuka. Gereja harus mulai berdampingan. Gereja harus menjadi teman sekarang. Menjadi teman kepada generasi ini. Sama seperti yang diangkat oleh Winnie tadi. Saya bertemu pengalaman juga anak saya, kebetulan anak saya kelas 3 SMP. Mau ikut di PPMT, kebetulan ada kegiatan. Ada kegiatan PPMT di sana. Mau berangkat ini juga karena ada janjian. Oh ya, sana ikut loh, sana ikut loh, sana ikut loh. Yuk kita ikut. Udah semangat sekali mau menyiapkan diri itu sudah semangat. Karena ada teman. Kita harus masuk memang kepada dunia mereka. Gereja harus terbuka. Gereja harus terbuka sekarang dan kita memang harus mau tidak mau sebagai pelayannya kita harus upgrade diri. Harus mengenal dunia mereka, harus membangkitkan kemampuan teknologi kita. Mau nggak mau kita dipaksa untuk kita naik. Kalau sekali lagi di digitalnya kita terbatas, bermitra. Saya ambil langsung contoh kepada teman-teman yang ada, yang melayani di sana, itu lepas. Hampir bukan kami mendampingi. Yang ada yang melayani di remaja, itu semua anak-anak muda yang kita bina dari Pontianak. Mereka terlibat semua. Mereka yang main musik, mereka yang pimpin pujian, mereka yang menyiapkan sound systemnya, mereka yang menyiapkan outboundnya. Ternyata persoalan tadi, mereka menarik loh. Mereka tertarik sekali dengan kegiatan di gereja, bukan lari di luar gereja. Kenapa? Mereka terlibat. Ini yang kita perlu buat sebenarnya. Gereja harus melibatkan. Mau tidak mau kita generasi yang senior, ada banyak hal memang kita harus akui. Tadi harus kita akui, ada kurang. Tapi kita harus membawa mereka untuk kita bawa. Nah, untuk teman-teman muda, jangan takut juga untuk kita mencoba masuk ke generasi di atas. Oh Pak, begini loh Pak, kalau ini
Ada yang lebih bagus loh Pak, kalau yang Bapak buat kurang itu, sampaikan saja. Saya bisa bantu loh Pak gitu. Nah generasi muda bagikan juga, berkaryalah, berekspresilah di dalam gereja juga melalui kemampuan digital saudara. Ada banyak, ada yang bisa Canva, ada yang bisa dengan animasinya, ada yang bisa dengan membuat videonya. Menarik sekali, ada banyak. Saya melihat untuk video-video singkat yang dibuat. Akhirnya Pak, menarik sekali. Akhirnya kehidupan komunitas anak muda ini menjadi hidup di gereja. Nah ini yang kita harus bisa membawa daya tarik itu. Bukan hanya sebatas menyenangkan, tapi memang masuk. Dan nilai rohani tetap itu harus masuk. Tadi jawaban yang saya tulis di sini, pendidikan tentang digital kita akan masukkan sambil kita bermain dengan mereka. Sambil kita bermain, ini loh bahayanya loh, ini loh ada negatifnya. Oh ini loh kan, bagus sekali kan kalau kita sudah buat. Akhirnya mereka akan bisa mengerti dampak positif, dampak negatif. Tanpa kita memberikan teori, langsung kita bisa berekspresi di dalamnya. Itu bagi saya untuk melihat pengalaman yang cukup menolong untuk kita di gereja. Baik, ada tanggapan. Baik, terima kasih. Bagaimana di Amerika dan Korea menarik generasi muda, mereka lebih mementingkan yang diri sendiri digital ya. Saya tahun yang lalu ke Amerika, gereja pendukung saya, mereka membuat gedung besar untuk olahraga, untuk generasi baru. Mereka kumpulkan di sana, mereka main bola, main apa, kumpulkan dulu, supaya mereka menarik ke gereja melalui olahraga. Dan disitulah mereka sudah dekat-dekat dengan gereja, barulah spiritual, memberi rohaninya yang khusus untuk bagi mereka siapkan. Dan di Korea juga mulai gereja besar sekarang membuat gedung olahraga di dalam. Mereka itu ada bola, main bola atau itu. Jadi saya tadi mendengar bagaimana kita mereka match apa? Mereka satu dengan yang lain. Mereka yang mana yang senang kita harus catch dan membawa mereka. Nunggu tidak bisa. Kita yang tarik yang mereka yang menarik apa yang mereka bisa datang ke gereja. Misalnya di kampung tidak ada halaman, itu tidak ada alasan. Kita harus berusaha satu tempat. Kalau tidak besar tidak apa-apa, hanya badminton aja, ya kan? Badminton tidak perlu halaman yang besar, tetapi menarikkan mereka, tarik supaya datang di gereja. Kalau tidak datang mau bagaimana bisa melayani mereka? Jadi cara-cara yang kita melawan dengan digital, itu yang penting. Digital dengan olahraga, beda enggak? Sangat beda. Tetapi itu bisa menarik mereka. Olahraga, badminton saja bisa, di Indonesia suka ya badminton. Tapi di Amerika, di Korea badminton tidak suka. Mereka bola. Apa itu? Bola apa ya? Basketball. Ya, semacam itu. Jadi itu yang sekarang bergumul bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia bagi orang muda terhadap generasi digital. Ya, itu yang saya tambahkan. Baik, terima kasih untuk tambahan informasi dan beberapa metode yang tentunya ternyata dunia sedang jawab dalam fenomena yang terjadi. Puji Tuhan. Saya pikir tanggapan dari narasumber sudah jelas ya, Winnie dan juga Pak Riko sudah jelas. Ya. Yang diperlukan adalah kreativitas, sangat dituntut. Kita sebagai hamba Tuhan, khususnya untuk Bapak Ibu yang langsung terjun, kreativitas sangat diperlukan. Dan itu kita tidak bisa untuk membuat satu program itu akan lama, karena anak muda mau baru. Sehingga kita harus dinamis memang. Harus dinamis untuk kita mengikuti program itu. Maka muncul program apa ya?
Karena akan sebentar saja minta yang baru, minta yang baru. Maka gereja harus kreatif di dalamnya. Baik, terima kasih. Teman-teman, memang di buku acara ada sedikit kesalahan, itu ada space-nya 30 menit. Maka ini kalau ini lebih 30 menit tidak apa-apa karena space-nya ada kesalahan 30 menit. Saya berikan satu lagi. Oke, hambanya silakan. Setelah nanti pertanyaan ini akan ditanggapi narasumber, nanti saya berikan closing statement 1 menit saja dari narasumber. Silakan. Cek. Ya, terima kasih. Nama saya Budiono, saya Gembala Sidang Gereja GPMRI di Sebadok. Itu arahnya ke Kecamatan Jelimpo lewat Armet, arah ke Tapis, ujung lagi ada Simpang B, ujung lagi. Ya, terima kasih. Jadi saya akan, ini curhat saja, nanti kasih solusinya aja. Saya waktu masuk di Sebadok pas COVID 2019. Ya, saya masuk. Nah, setelah itu Bapak Saudara, tahun 2020, ya saya itu lebih parah lagi COVID-nya, lalu saya tidak boleh keluar dari pastori. Kalau saya keluar dari pastori, kalau enggak kepala saya hilang, Pendeta Markus mati juga dan kades, karena diancam tidak boleh. Waktu saya masuk, saya tidak diterima sama masyarakat tersebut. Kenapa? Alasannya saya dari Timor. Karena COVID tadi, pada saya orang Jawa dan saya masih di wilayah Ngabang seperti itu. Jadi Bapak Saudara, tadi saya memperhatikan pertanyaan teman-teman berbicara tentang kayak HP, teknologi. Kalau berbicara itu tempat kami tidak ada sinyal. Ya, tidak ada sinyal. Harus ke gunung dulu seperti itu. Artinya tempat kami tidak begitu rawan ya, masih bisalah dibentengin. Seperti tadi saya setuju Bu Okihan. Waktu saya masuk di Sebadok memang saya membuka lapangan Bu, main poli. Salah satunya ada juga anak PPMT yang Ardo saya utus ya. Sekolah di situ saya buka lapangan poli sebentar. Di situ memang anak pemuda banyak yang datang, Katolik, Protestan. Dan setelah itu memang saya baru kumpulkan mereka ke gereja. Ya, pelan-pelan puji Tuhan berjalan dengan baik ya. Dan sekarang nggak bisa lagi buka olahraga karena saya udah cacat. Tuhan sudah, saya jatuh, ini udah patah, kaki sudah patah, jadi tidak bisa olahraga. Jadi Bapak Saudara, saya sebagai gembala saya sudah masuk di dalamnya, ya. Salah satunya pembinaan sudah oke, ya. Bahkan saya sudah mengutus anak sekolah ke Jogja. Kalau dihitung itu mungkin udah banyak ya. Anak Sebadok udah 5 orang. Bahkan saya utus ke PPMT sudah ada juga. Pendeta Batubara juga sudah ada. Yang menjadi pertanyaan ini Bapak Saudara, orang di tempat mereka tidak suka dengan pendidikan. Bahkan saya mau diusir loh. Ya, nggak usah ikut Pak Budi, nanti dijual. Waduh, memang saya wajah penjual anak. Ya, ini sulit bagi saya, bahkan saya dikucilkan ya. Ya, karena apa? Seorang pendatang tidak boleh menjadi pemimpin. Ini yang susahnya. Dan yang paling kuat di situ masalah perdukunan. Salah satu tolong dukung doa ya. Ada anak mahasiswa di sini saya utus tuh bapaknya dukun 41 jadi dukun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus terang aja saya pelayanan di GPMRI Sebadok ya. Saya bergumul kenapa setiap orang tua ke gereja GPMRI maupun Katolik Protestan ya selalu ada hambatan tantangan. Kami dibenci, tapi saya bilang dengan istri, enggak apa-apa mak, dibenci mak, aku bilang dibenci oleh karena kebenaran enggak apa-apa. Ini pas nih temanya, ora et labora. Memang saya selalu berdoa dan bekerja. Jadi tolong bagaimana, memang di Sebadok terkenal SDM-nya lemah. Ya, kami memang harus banyak berdoa ya. Kemarin juga kami mau diusir ya. Mereka udah kumpul-kumpul tanda tangan. Kenapa? Kok diusir, alasannya apa? Ya alasannya salah satu saya orang pendatang tidak boleh jadi pemimpin. Ini sudah 4 pemimpin diusir. 1 kepala sekolah, guru PNS diusir,
pendeta Markus diusir tapi gagal karena kuasa Tuhan luar biasa. Dan saya yang terakhir, ya, saya minta tolong dukungan doa, ya, supaya khusus masyarakat, ya, di Desa Temahar Dusun Sebadok, ya, pola pemahaman pikirannya tuh memang harus benar-benar lah takut akan Tuhan. Tadi setuju Bu Dinar, dia berbicara, ya, untuk membina anak pemuda-pemudi. Saya sekarang mau tanya, pemuda-pemudi mau sukses enggak? Mau jatuh enggak? Tidak. Kami sudah ngambil ibaratnya konseling, ya. Memang terbatas banget, ya. Kami ada remaja pemuda mulai 4 SD, 5 dan 6 itu sudah saya masukkan. Ya, saya masukkan kenapa? Supaya mereka lebih supaya kami lebih panjang atau lama pembinaan. Karena setelah pembinaan mereka lepas sekolah SMA, ya. Apa yang terjadi? Om, saya berhasil. Berhasil apa? Perutnya terisi. Hamil. Artinya apa? Tadi Bu Dinar bilang, pemuda remaja memang harus peran ada di situ. Begitu juga orang tuanya, ya. Ini nanti mau ada acara gawe, ya, bulan 5, ya. Apakah pemuda-pemudi itu bisa menjadi contoh? Ya, udah kebiasaan atau tradisi orang Dayak kalau pesta padi itu minuman arak dan sebagainya tua sampai mabuk-mabuk, ya. Oke. Nah, jadi terima kasih, tolong kami sebagai gembala, ya, dikasih wawasan kembali. Memang kami sudah berdoa dan sebagainya supaya untuk kedepannya gereja, ya, dan jemaat itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiono. Saya pikir ini sebuah pergumulan. Sekiranya mungkin ada peneguhan dari narasumber. Karena tadi yang disampaikan itu adalah memang sedang mengalami pergumulan yang notabene pelayanan beliau di sana begitu. Sekiranya ada peneguhan dari narasumber, silakan. Ya, baik, terima kasih. Dari saya dengan sedikit juga berbagi pengalaman di situ, mengubah paradigma tidak cukup waktu 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, baru akan muncul buahnya. Dari sisi hasilnya nanti. Tapi tugas kita tanam, apa yang bisa kita kerjakan. Saya teringat ketika saya hadir di Kalimantan Barat tahun 98, dan ketika akhirnya saya putuskan untuk saya melayani di Kalimantan Barat di tahun 2004, yang menjadi dasar bagi saya pada saat itu adalah yang bisa mengubah salah satunya secara dunia ini adalah pendidikan, saya katakan itu. Memang kuncinya takut akan Tuhan. Itu yang utama, jelas. Yang kedua adalah pendidikan. Apa yang saya coba lakukan ketika weekend, selalu saya motivasi, saya bawa dulu ada aspal di sini. Ayo berangkat. Masukkan di aspal. Sekolah saja. Hari itu mungkin belum ada buah. Tapi kita kerjakan. Dari 10, mungkin yang berbuah ternyata hanya 1 saja setelah 5 tahun. Tapi kita bisa lihat bagaimana kalau kita sudah bergandeng tangan, pada waktunya nanti pasti akan lipat kali itu, dan itu pasti akan berubah. Dan ini kita sudah bisa melihat hal negatif dan positifnya. Bagi yang siap, yang sudah memiliki kematangan pendidikan, menghadapi dunia aman. Tapi yang nggak siap memang akhirnya menjadi hancur. Nah, sehingga bagi saya sekali lagi, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mungkin itu tadi, hanya 1 kita dapat, mungkin hanya 2 yang bisa kita dapat, yang kita 3 untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita kerjakan di situ. Baik. Ini untuk meneguhkannya, itu saya lihat. Terima kasih Pak Haryo Wahyudi. Waktu kita memang sudah habis, jadi saya tetap kasih 1 menit. 1 menit saja Ibu Dinar, closing statement, dan 1 menit Pak Hari juga closing statement. Silakan. Iya, terima kasih. Saya mengatakan bahwa dasar ataupun pondasi membangun hidup yang kuat secara spiritual itu adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan.
dengarkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mencoba menulis, tapi ini memang saya tulis ini waktu saya membaca Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu, walaupun ini bukan seperti closing statement, saya buat begini. Setiap kali kita mengabaikan perkataan Tuhan dan tidak melakukan perintahnya, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Itu harus kita. Setiap kali kita mengabaikan perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukan perintahnya, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri, membuka diri kita untuk kehancuran, masa depan suram, kegagalan, kekalahan, dan juga kepada kebinasaan. Maka mari jadikan diri kita menjadi generasi yang kuat, tangguh secara spiritual dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Baik, dari saya buat kepada 3. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Sama tentunya hidup sesuai firman Tuhan. Orang tua kita jauh. Saudara-saudara kita jauh. Kita sendiri. Tidak ada yang tahu. Saya sebagai orang tua nggak tahu anak saya seperti apa di luar. Nggak akan mampu mendampingi digital ini. Kamu lihat apa yang kamu gunakan. Tapi yang mengontrol dan menjaga kita adalah takut akan Tuhan. Itu miliki. Yang kedua, tingkatkan kualitas diri. Daya saing itu harus kita masuki. Maka tingkatkan kualitas diri dalam semua bidang. Tingkatkan kualitas diri. Yang terakhir, layanilah Tuhan. Sesuai dengan tema, kalau itu di dalam profesi, itu yang profesi, layanilah Tuhan sejak masa mudamu. Ketika engkau di sekolah, jadilah saksi, jadilah anak yang berani tampil beda, aku di dalam Kristus, menjadi kesaksian. Nanti kalaupun itu harus seperti yang ada di depan dan beberapa bapak ibu yang ada, melayani menjadi hamba Tuhan full time, jangan juga takut. Layanilah Tuhan dalam semua keadaan kita. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk 2 narasumber kita. Lebih kuat lagi. Yes. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Pendeta Dinar Borukaro dan terima kasih Pendeta Hari Wahyudi sudah menyampaikan materi yang cukup komprehensif dan sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita menutup sesi ini, kami sampaikan bahwa bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendapatkan layanan asrama di Pontianak, apakah saudara mau kuliah nanti di Pontianak, kita punya asrama di Tanjung Hulu, di mana Ibu Okihan tinggal. Jadi ini khusus putri ya Bu. Jadi untuk yang putri, jika saudara siap untuk menerima layanan asrama, tinggal di asrama maksudnya, asrama di Tanjung Hulu siap menampung dan menerima. Jadi nanti komunikasi, ya SMA. Oh SMA 1 orang Bu. Oh informasinya udah. Oke, SMA 1 orang. 1 saja ya Bu. Baik. Itu saja, jadi yang rindu khusus putri, yang rindu tinggal di asrama di Pontianak khususnya SMA, kita punya asrama dan nanti akan dibina oleh Ibu Okihan di asrama. Dan juga yang kuliah, nanti saudara yang mau kuliah di Pontianak, kita juga punya asrama putra dan putri di Jalan Safei nomor 35. Kita juga siap menampung dan teman-teman yang melayani di remaja itu adalah yang dibina di asrama Pontianak dan mereka sekarang melayani di ruang perpustakaan. Puji Tuhan ya. Nanti hubungi saja kami, baik STT maupun beberapa pembina. Silakan kontak saja. Apakah sudah ada flyernya Pak Kote? Flyer JGSC? Oke. Teman-teman yang SMA nanti akan selesai bahwa MD YPPI Kalimantan Barat
memiliki MOU dengan salah satu perusahaan namanya JGEC yang adalah sebuah agen yang memperlengkapi dan mengutus tenaga Indonesia untuk bekerja di Jepang. Gajinya cukup bagus, tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Kote tadi, memang nilainya adalah 8. Nanti yang memiliki kriteria demikian akan dipersiapkan di Bengkayang selama 6 bulan. 4,5 bulan dengan biaya sekian rupiah. Saya tidak, sekian juta rupiah. Besok, ini belepotan Pak Kote. Besok di acara penutup akan disampaikan flyernya untuk lebih jelas berapa nominalnya. Begitu ya Pak, supaya saya tidak mengada-ngada. Berarti Pak Kote siapkan, kita siapkan flyernya. Kalau ada yang flyer yang print out juga kita bagikan besok. Sehingga saudara bisa menerima informasi yang valid. Demikian, kita akan mengakhiri sesi ini. Kita akan snack di ruang makan kurang lebih 20 menit. Dan setelah itu langsung kembali ke tempat ini. Karena kita akan menyaksikan perlombaan vokal grup. Ini sudah punya, ada 4 peserta. Tepuk tangan dulu. Karena memang sosialisasi kita, publikasi kita itu sangat mepet. Jadi memang tantangan gereja waktunya sangat mepet. Jadi 4 peserta yang akan kita saksikan untuk lomba vokal grup. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, sore nanti di setengah 4 jam 15.30 atau setengah 4 sore akan ada sesi di tempat ini, talk show, dan akan dibawakan oleh Pendeta Romelus Blegur. Jadi kita lebih lagi interaktif, bisa sharing, berbagi, dan hambanya Pendeta Romelus Blegur sudah siap memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan mengakhiri sesi ini sekaligus berdoa untuk snack yang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sesi seminar sudah selesai dan kami semua diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang sudah disampaikan, firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Tuhan, kiranya terus firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami akan snack, Tuhan berkati. Ada kue dan minuman yang akan kami nikmati, Tuhan berkati. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian, kita berikan aplaus sekali lagi dan silakan langsung saja ke ruang makan menikmati snack yang ada.